Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, atas nikmat, atas hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap, berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat beliau. Dan harapan tersebut tentu harus dibarengi dengan perbuatan dan amalan, sehingga orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi adalah orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Per hari ini kita berada di tanggal berapa, Pak? Sya'ban ya, 12 ya? 12 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya kurang lebih kita jika diberikan umur oleh Allah 3 pekanan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Doa yang diucapkan oleh salaf supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab ini, berkahilah Sya'ban ini, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minhu taqabbulan. Juga sama artinya, ya Allah, serahkanlah diri kami ini supaya kami bisa bertemu dengan Ramadan dan Ramadan bisa bertemu dengan kami, dan terimalah amalan-amalan kami kelak nanti di bulan Ramadan. Maka tentu Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Sepanjang umur yang kita miliki hari ini, maka sudah sebanyak itulah kita bertemu dengan bulan Ramadan, Pak ya. Dalam urusan dunia mungkin saya sering analogikan, jika seandainya ada sebuah pameran atau bazar, yang pameran ini isinya hal-hal yang dicintai secara duniawi ya. Mulai dari pameran misalnya mobil, pameran gadget, alat-alat elektronik di sana. Yang sebelum pameran ini harganya misalnya fantastik ya. Harga handphone ada yang sampai 20 juta. Tapi banyak orang-orang yang dia ngumpulin duit untuk mendapatkan handphone tersebut sebagai kebanggaan bahwa dirinya itu mengikuti tren dan zaman. Jika seandainya ada pameran yang harga handphone itu misalnya tiba-tiba menjadi 1 juta, menjadi 500.000 rupiah misalnya,
dan ternyata informasinya valid, bukan hoax gitu. Kira-kira orang akan ngapain Pak ketika mendengarkan pameran itu? Maka dia akan mempersiapkan uangnya misalnya, yang tadinya puluhan juta menjadi 500.000 rupiah, dia akan siapkan minjem dah nggak apa-apa, demi gengsi itu, demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah dia siapkan uangnya, kemudian dia siapkan harinya, mungkin hari itu bukan hari weekend misalnya, hari kerja, maka dia akan cuti, gunakan yang cuti tahunannya dia akan gunakan di sana misalnya. Atau kita orang yang dagang misalnya, orang libur dulu sehari itu misalnya. Kemudian jangan sampai juga uang sudah disiapkan, kemudian juga sudah rencana untuk izin cuti, ternyata sakit dan ternyata tidak bisa berangkat, qadarullah misalnya. Maka itu dalam urusan dunia, orang mempersiapkan itu Pak. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu bazar pahala untuk kita, pameran yang di dalamnya ada bukan diskon pahala ya, tetapi penglipat gandaan pahala di sana, dan pengampunan dosa, yang pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka juga ditutup lebar-lebar, dan juga setan dibelenggu. Maka sikap orang yang cerdas ketika mendengarkan bazar pahala ini, apa yang akan dia lakukan Pak? Harusnya sih seperti tadi, harusnya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya dia siapkan fisiknya supaya tidak sakit, harus dia siapkan materinya, harus dia siapkan waktunya gitu kan. Maka itulah orang yang cerdas dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Kita mendengar para salaf, mereka sittata ashhur, 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa supaya diberikan umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, mereka paham arti dari nilai Ramadan. Dan kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat, namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, hadis riwayat Ibnu Majah yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang pemuda yang masuk Islam bersama-sama. Wa kana islamuhuma jami'an, keislamannya bersama bareng di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikrarkan syahadat. Maka setelah mereka masuk Islam, apa yang mereka lakukan? Mereka merasa mereka terlambat. Sahabat-sahabat yang lain telah mendahului mereka masuk Islam, dan mereka harus mengejar ketertinggalan mereka. Sehingga lihat, mungkin kita katakan si A ya dan si B, karena dalam hadisnya tidak disebutkan mereka siapa namanya. Cuman disebutkan dalam hadisnya rajulani min qabilati Bali, 2 laki-laki dari kabilah Bali namanya. Jadi nama kabilah yang ada di Arab. Maka setelah mereka masuk Islam, si A ini dia memilih jalan jihad fi sabilillah, karena dia paham bahwa ilmu yang didapatkan para sahabat bahwa jihad itu adalah amalan tertinggi. Orang yang berjihad fi sabilillah dengan jihad yang benar ya, bukan jihad-jihad yang salah dengan doktrin yang salah. Maka orang yang meninggal dalam jihad yang benar, maka akan diampunkan dosanya dari tetesan darah yang pertama. Cukuplah pedang, bom, cukuplah senjata tajam menjadi bukti keimanan mereka, sehingga mereka akan terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir kalau mereka meninggalnya syahidnya benar. Kemudian mereka akan diberikan 72 bidadari, ditempatkan di surga yang tertinggi. Kemudian akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Maka ini kemuliaan orang yang jihad fi sabilillah. Dan banyak dari sahabat yang cita-cita mereka adalah mati dalam medan perang ya.
Seperti Khalid bin Walid juga cita-citanya mati di medan perang, tetapi ternyata Allah tidak takdirkan beliau meninggal dalam medan perang. Maka ternyata si A ini dengan cita-cita seperti itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia pun meninggal dalam perang. Dan temannya si B meninggal dunia 1 tahun setelah temannya si A itu. Otomatis ada jeda waktu 1 tahun, tetapi ya dekat lah di dua orang teman baik, Pak. Pemuda yang bersama dalam ketaatan kepada Allah itu kan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Islamnya bareng, ngaji bareng, sholat bareng, Masya Allah itu. Nah, akhirnya setelah kisah ini selesai, artinya dua orang ini meninggal dunia, sahabat Talha bin Ubaidillah, ini sahabat yang termasuk dari 10 sahabat yang dijamin surga ya. Hadisnya jelas, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kata Nabi SAW, 10 sahabat tersebut siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Itulah 10 sahabat yang Masya Allah namanya sudah langsung disebut mendapatkan rekomendasi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Talha bin Ubaidillah ini bermimpi. Dalam mimpinya Talha melihat dua pemuda tersebut, dua laki-laki yang dikenal itu, si A dan si B ini. Dan Talha dalam mimpinya berkeyakinan bahwa beliau sedang berada di sebuah tempat yang diyakini itu surga. Nah, akhirnya ketika dua orang tersebut sedang menunggu di luar surga, maka tiba-tiba keluarlah seorang penjaga surga mengawal masuk dua orang tersebut. Ternyata di sini peristiwa dalam mimpi itu adalah, pertama, mimpi nggak bisa dijadikan sebagai dalil, Pak ya. Kecuali ada kecualinya, ketika mimpi itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Seperti lafaz-lafaz azan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan datang dari mimpi seorang sahabat yang diceritakan kepada Nabi setelahnya besok harinya. Maka Nabi mengatakan innaha la ru'yal haqq, itu mimpi yang benar datang dari Allah. Maka ajarkan Bilal, hai fulan, ajarkan Bilal kalimat-kalimat tersebut, karena Bilal itu adalah anda sautan, orang yang suaranya paling keras, paling indah ketika itu. Maka akhirnya Bilal pun menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Jadi kalimat-kalimat itu, kalimat azan, memang berasal dari mimpi beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan mimpi tersebut disahkan oleh Nabi SAW. Kalau kita bermimpi di zaman kita dan mimpi kita dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa, bahkan menjadi mimpi pertanda sial dan pertanda keberuntungan, maka hati-hati, ini masuk kategori dalam bab kesyirikan nantinya. Apalagi jika seandainya ada sholawat, yang sholawat tersebut tidak kita dapatkan dari hadis Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab sunan ya. Kemudian ketika ditanya sholawat ini siapa yang mengajarkan, dia mengatakan saya bertemu Nabi di dalam mimpi dan Nabi ajarkan ini kepada saya sampaikan kepada kalian. Maka Nabi sudah meninggal dunia dan Nabi tidak meninggalkan sesuatu untuk kita. Nabi sudah sempurna menyampaikan risalahnya kepada kita. Seakan-akan sholawat tersebut datangnya telat gitu. Nabi telah meninggal dunia. Maka mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dalil kecuali setelah ditetapkan Rasulullah SAW. Nah, maka Talha ini pun melihat ternyata orang yang dikawal untuk masuk surga yang dahulu, Talha sih dalam hatinya melihat, pasti ini orang yang jihad yang didahulukan. Ternyata yang didahulukan adalah si B, temannya yang mati 1 tahun setelah orang yang jihad. Si B inilah yang dimuliakan, dinomor wahidkan, dinomor satukan, masuk ke dalam surga duluan, urutan pertama dia. Baru setelah itu, baru orang yang berjihad fi sabilillah. Ketika Talha mendekati pintu itu, ternyata penjaganya mengatakan fa inna lam ya'ni laka ba'd.
engkau itu belum saatnya wahai fulan, maka kembalilah. Maka Tolha pun terbangun dan menceritakan mimpi ini kepada para sahabat. Para sahabat heran dengan mimpi tersebut. Kok bisa orang yang jihad di nomor dua kan? Gitu. Dan ternyata ucapan ini sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang kalian herankan? Iya ya Rasulullah, kan dalam ilmu kami, dalam benak kami, orang yang berjihad itu pasti orang yang nomor satu derajatnya paling tinggi. Dan Nabi SAW mengatakan, alaisa qad makatha ba'dahu sanatan, bukankah orang yang kedua itu, sahabatnya itu, dia umurnya lebih panjang 1 tahun dibandingkan orang yang berjihad fi sabilillah. Kalau orang yang berjihad mungkin umurnya 27, maka temannya 28 gitu. Bukankah dia hidup 1 tahun setelahnya? Kata para sahabat, bala iya ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Iya. Bukankah dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian sholat di sana, memaksimalkan amalan-amalan di sana? Maka sahabat mengatakan, iya, itulah alasannya. Bahkan perbedaan antara dua amalan orang tersebut, kata Nabi SAW, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ini menunjukkan bahwa jika seandainya ada orang yang maksimal beribadah di bulan Ramadan, ternyata pahalanya bisa saja mengalahkan orang yang berjihad fi sabilillah. Maka maksimalkan Ramadan yang akan kita miliki beberapa pekan lagi, karena secara umur kita tidak tahu, kita pun juga belum tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tersebut atau tidak. Karena boleh jadi ada orang 1 hari sebelum besoknya Ramadan ternyata Allah sudah panggil, Allah tidak takdirkan dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana cara kita menyambut bulan yang mulia tersebut? Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berbahagia dengan bulan Ramadan. Nabi menyampaikan kabar gembira tersebut dengan mengatakan, laqad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, maka sambutlah dia. Ya. Bukan menyambut dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Gitu. Sambutlah dia dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Salah satu alasan diberkahinya apa? Tadi hadisnya sudah disampaikan. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan di bulan Ramadan. Kalau istilahnya kalau kita punya hari libur dalam 1 pekan ya, weekend, orang healing liburan, maka setan pun juga ada waktu liburnya, yaitu liburnya mereka adalah bulan Ramadan. Mereka dipaksa untuk libur. Wallahu alam. Secara zahir maknanya seperti itu. Setan itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak bisa menggoda manusia seperti biasanya, leluasa seperti biasanya. Ustaz, jika seandainya setan itu memang tidak ada di Ramadan, tapi kok kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di Ramadan itu? Padahal kan setan tidak ada, tapi kok mereka masih bermaksiat? Maka Allah alam jawabannya apa? Artinya mereka tidak punya iman kepada Allah. Setan aja sudah libur, mereka masih bermaksiat, apalagi kalau setan tidak libur gitu kan. Mereka akan lebih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan orang yang memiliki iman dalam hatinya, sedikit keimanan dalam hatinya, lihat bagaimana mereka memuliakan bulan Ramadan. Orang yang jarang sholat malam di Ramadan, maksain sholat tarawih mereka. Karena dalam hatinya ada keimanan, ngikutin alur dia mereka. Orang yang biasanya Al-Qur'annya hanya di dalam lemari ditemani dengan debu, tidak dibuka-buka selama setahun, di Ramadan kadang dibuka sama dia. Orang yang jarang sedekah selain bulan Ramadan, ternyata di bulan Ramadan ada keinginan untuk memberikan iftar, memberikan sedekah, berbagi, banyak yang seperti itu. Karena kenapa?
Allah mudahkan orang untuk beramal di bulan Ramadan. Maka Ramadan seperti training keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana tujuan daripada Ramadan itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ada puasa wajib bagi umat sebelum kita. Dan tujuan daripada Ramadan tersebut adalah supaya kalian bertakwa, di training ketakwaan, di training amalannya, supaya mudah-mudahan menjadi kebiasaan yang baik setelah berpisah dengan bulan Ramadan. Nah, maka sambutlah Ramadan tersebut ikhwan dengan apa? Dengan bahagia dan juga dengan ilmu yang cukup ya. Jadi kita beragama harus berdasarkan dengan ilmu, sebagaimana nantinya ketika kita ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengetahui siapa Rabbnya, benar-benar mengetahui siapa nabi dan memberikan hak dan kewajibannya, dan juga benar-benar mengetahui apa agamanya Islam, bukan hanya dia dapatkan secara taklid, meniru, mencontoh orang, tetapi dia mendapatkan agama tersebut dengan al-adillah, dengan dalil-dalil yang dia pelajari dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, nah itu muqaddimah dari apa yang saya sampaikan dengan menyambut bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Maka sekarang kita bahas sedikit tentang fikih atau ilmu yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Nah, secara pengertian Pak, ya kita ulang lagi ini materi ini. Puasa artinya adalah menahan ya. Sebagaimana perkataan Maryam ketika Maryam mendapatkan ujian yang berat, yaitu hamil tetapi tidak menikah, dan itu adalah ujian yang berat. Maka kaumnya mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudaranya Harun. Di sini Harun di sini bukan Nabi Musa ya. Wahai saudaranya Harun, wahai saudarinya Harun, bapakmu bukan orang buruk, ibumu juga bukan seorang pezina. Kenapa engkau hamil di luar nikah seperti itu? Laqad ji'ti syai'an fariya. Tetapi di sini Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernazar untuk Allah untuk berpuasa. Puasa di sini artinya apa? Tidak berbicara. Artinya tidak menjelaskan apa yang terjadi di sini. Maka akhirnya Allah pun berikan pertolongan kepada Maryam dengan Nabi Isa yang masih bayi bisa berbicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi arti secara bahasa artinya saum itu artinya Pak, menahan diri atau tidak melakukan sesuatu. Puasa makan minum, puasa berbicara, puasa apa lagi Pak? Coba puasa apa lagi? Puasa ghibah ya bisa. Saya puasa ghibah. Tidak menahan diri dari tidak melakukan ghibah. Nah, kemudian secara syariat arti puasa itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau pengertian anak SD kan, anak kecil kan menahan diri dari makan dan minum, karena pembatal puasa yang masuk ke logika mereka hanya masih sebatas makan dan minum. Sedangkan kita kan orang dewasa paham ada yang namanya aljima, hubungan suami istri itu kan membatalkan puasa. Di mereka masih belum masuk di sana. Maka pengertian yang sempurna adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar, dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Ada dengan niat ihtisaban, itu penting. Bukan hanya sebatas
ritual tahunan, acara tahunan yang dia laksanakan yang sudahlah seperti itu. Tetapi ada ihtisaban, Pak. Ada mengharapkan pahala dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau tidak ada ihtisaban, mungkin tidak akan terhapuskan dosa-dosanya. Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang dia berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah, niatnya seperti itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka tadi pengertiannya dari terbitnya fajar, dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Ini adalah batasannya. Dan di negeri kita ada istilah imsak, dan imsak itu mungkin niatannya bagus Pak ya, tetapi secara kalau ada orang masih makan dan minum di saat imsak, maka puasanya masih sah. Kadang ada ucapan-ucapan kalau masih makan minum ketika imsak, maka puasanya jadi batal. Maka ini kejahilan dan kekeliruan ya. Jadi intinya dari mulai waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Bahkan sahur yang paling utama dilakukan adalah mendekati waktu subuh. Kalau kebiasaan Nabi SAW adalah qadra khamsina ayah, yaitu seperti pembacaan 50 ayat. Kira-kira kalau baca 50 ayat berapa menit itu? Antara sahurnya Nabi dengan azan itu adalah 50 ayat. Maka 50 ayat kalau yang dibacanya An-Naba surat yang pendek mungkin cuma 7 menit. Tapi kalau kita misalnya masuk di Al-Baqarah 50 ayat mungkin ada setengah jam. Maka itulah waktu yang paling ideal untuk melaksanakan sahur. 6. Maka dari waktu ini mohon dijaga amanahnya para muadzin ya. Adzannya subuh dengan adzannya maghrib perlu dilihat. Hati-hati jamnya kecepatan. Kemudian ketika jamnya kecepatan dia sudah adzan duluan gitu kan. Ataupun maghribnya misalnya dia lambat dalam adzannya gitu kan. Maka kadang juga orang yang di rumah perlu memahami ini. Kadang mungkin ada situasi di sana adzannya lambat atau misalnya kecepatan, perlu diperiksa. Jangan sampai ya itu kan kita beribadah dengan ilmu ya. Hanya patokannya adzan, ternyata di masjid jamnya ternyata cepat sudah adzan, maka dia sudah berbuka mungkin misalkan seperti itu. Maka ini berbahaya. 6. Ikhwatul iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang hukumnya Ramadan, maka hukumnya adalah wajib ya, wajib ain. Dan bagaimana hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Maka hukumannya adalah mereka masih muslim tetapi pelaku dosa besar jika mereka mengatakan bahwa puasa itu memang saya yakini kewajibannya, tetapi mereka bermaksiat karena syahwatnya, karena nafsu mereka. Tapi kalau ada orang yang mengatakan puasa bagaimana hukumnya? Puasa iso, misalnya puasa boleh, nggak puasa juga boleh gitu kan. Dan dia tidak meyakini kewajibannya, maka yang seperti ini telah kafir, keluar dari agama Islam. Dan Nabi SAW dalam mimpi beliau, sekali lagi mimpinya para nabi adalah wahyu. Nabi pernah bermimpi, Nabi berdiri di depan sebuah gunung yang besar. Kemudian di sana ada 2 malaikat. Malaikat mengatakan, wahai Nabi, naiklah ke atas gunung. Maka Nabi mengatakan, gunungnya tinggi. Malaikat akhirnya membantu Nabi untuk naik ke atas gunung itu. Ketika Nabi berada di atas di puncak gunung itu, Nabi dikejutkan dengan pemandangan banyak orang-orang yang digantung di sana. Dan digantungnya pun juga dalam keadaan terbalik. Seperti kambing yang sedang dikebiri Pak ya. Bukan dikebiri, kambing yang sedang dikuliti ketika apa? Hari raya Idul Adha. Ketika disembelih, kakinya di atas diangkat, kemudian lehernya berdarah menetes di bawah. Dan di sini yang Nabi SAW lihat adalah ada orang-orang yang digantung dalam keadaan seperti itu terbalik, dan juga mulutnya robek dan meneteskan darah. Ketika
Nabi bertanya kepada malaikat-malaikat tadi, siapa orang-orang tersebut? Maka malaikat mengatakan mereka adalah orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka inilah adab khusus bagi para pelaku godin, Pak. Bahasanya gitu ya, godin bukan? Anak muda bilangnya itu godin itu. Di orang yang tidak puasa itu godin. Eh, Anak-anak muda naudzubillah ya, kita perlu melihat mengawasi mereka, anak-anak SMP, SMA gitu. Di rumah mereka ngaku puasa, sahur ikut sahur. Di siang hari mereka makan di warteg, pulangnya mereka ngaku puasa buka bareng. Maka ini hati-hati, ikhwan. Di zaman sekarang menjadi anak muda yang taat kepada Allah itu susah dan luar biasa, godaannya berat. Dari lingkungan, dari syahwat, dari pendidikan di rumah masing-masing itu penting gitu. Maka menjadi seorang pemuda yang taat itu rintangannya luar biasa. Bahkan agama di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Dan Nabi SAW mengatakan apa? 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di sisi Allah di hari kiamat ketika hisab, sebelum hisab tentunya, adalah salah satunya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya inna idhamil jazai ma'a idhamil bara. Sesungguhnya besarnya sebuah pahala tergantung dari rintangannya. Maka ini adalah pahala yang besar, adalah amalan yang besar, amalan yang berat. Menjadi seorang pemuda yang taat itu berat. Maka kalau ada anak muda mampu untuk menjadi orang yang baik di masa mudanya, maka Allah berikan pahala yang spesial, yaitu mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Nah, ikhwatul iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa penetapan bulan Ramadan itu dilakukan dengan metode hilal ya, ru'yatu hilal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah Ramadan. Dan kalau kalian juga melihat hilal maka berlebaranlah, berbukalah. Fa in gumma 'alaikum, jika seandainya di hari tersebut mendung kemudian tidak nampak hilal dari kalian, tidak salah satu pun dari kalian melihat hilal tersebut, maka hitunglah dan sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jadi melihat, menetapkan Ramadan itu dengan penanggalan apa? Dengan melihat hilal, ikhwan. Nah, kemudian setiap negara memiliki hilalnya masing-masing. Maka boleh jadi antara Saudi dengan kita puasanya berbeda, atau bahkan negara tetangga seperti Malaysia dengan kita, maka boleh jadi hilalnya berbeda. Dan ini pernah terjadi di zamannya siapa? Ada yang tahu, Pak? Di zamannya siapa? Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengirim budaknya atau pelayannya, yang ini hadis riwayat Muslim, yang bernama siapa? Quraib. Quraib pergi ke Syam, dan Syam ketika itu adalah Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina ya. Nah, dulu namanya Syam. Maka ketika Quraib pergi ke sana, dan Syam ketika itu berada di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Quraib datang ke sana dan menetap di sana, penduduk Syam melihat hilal di malam Jumat. Sehingga malam Jumat itu mereka sudah mulai tarawih, dan Jumatnya mereka berpuasa. Nah, ketika Quraib ini kembali ke Madinah bertemu dengan Ibnu Abbas ya, tuannya Ibnu Abbas. Maka ketika ditanya, wahai Quraib, mata ra'aitumul hilal, kapan kalian di sana di Syam melihat hilal? Maka Quraib mengatakan apa? Ra'ainahu lailatal jumu'ah, kami melihat di hari Jumat gitu. Kemudian Ibnu Abbas mentakkid, apakah engkau juga melihat hilalnya? Kata Quraib, "Na'am, iya."
dan juga banyak manusia yang lain yang juga sama ikut meneropong dan melihat hilal. Maka mereka pun berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Maka Ibnu Abbas mengatakan lakinna ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami melihatnya di malam apa? Di malam Sabtu gitu kan. Kemudian siapa? Quraib mengatakan ala taktafi biru yati Muawiyah gitu. Kenapa Anda tidak mencukupkan dengan hilalnya Muawiyah bin Abi Sufyan saja? Jadi menyeragamkan hilal tersebut. Berpuasa semuanya di malam Jumat, maka Ibnu Abbas mengatakan tidak seperti itu aturannya. Hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap negara memiliki hilalnya masing-masing. Maka jangan aneh kalau mereka ada yang duluan puasanya dan kita ternyata terlambat karena mereka lebih dahulu melihat hilal sedangkan kita belum melihat hilal, ikhwan. Nah, adapun perbedaan yang terjadi di kita antara ru'yatul hilal dengan hisab, maka wallahu alam ya. Ada orang yang sudah menghisab, sudah menghitung bahwa letak bulan di tanggal ini kurang lebih sekian derajat dan sudah ditetapkan 1 tahun sebelumnya bahkan bahwa puasa tahun depan di tanggal sekian. Maka wallahu alam bisawab, ini khilaf kontemporer di zaman sekarang, tetapi pada dasarnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat hilal. Nah, kemudian selanjutnya syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah bersih dari haid dan nifas ya bagi perempuan. Adapun bagi perempuan dan laki-laki yang tidak haid dan nifas, ini kan haid dan nifas kan bahasanya junub ya. Tetapi beda antara junub haid dan nifas dengan junub berhubungan suami istri. Maka orang yang wallahu alam membaca Al-Qur'an, ada yang mengatakan bahwa orang yang haid dan nifas masih diperbolehkan membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh Al-Qur'an. Sedangkan bagi orang yang junub dengan junub hubungan suami istri, dia tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang junub haid dan nifas bukan di dalam penguasaannya. Itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masih diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau orang yang junubnya karena hubungan suami istri, maka dia bisa untuk mandi janabah langsung untuk membersihkan hadas besarnya. Tetapi karena dia menunda-nunda dan melama-lama, maka ada aturan tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, di sini syarat sahnya puasa adalah bersih dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, tetapi ketika ada orang yang punya junub tapi bukan dari haid dan nifas, hubungan suami istri misalnya, kemudian dia berhubungan suami istri di malamnya, kemudian sampai waktu subuh ternyata belum mandi janabah, sampai azan dikumandangkan belum mandi janabah, dan dia berpuasa, apakah yang seperti ini diperkenankan dan puasanya sah atau tidak, Pak? Ya, jadi malamnya dia junub dan dia tidak langsung mandi, ketika bangun dia menyiapkan sahur, kemudian dia pun menyantap sahur, ketika sudah selesai sahur azan, belum sempat mandi janabah. Tadi kan syaratnya puasa adalah bersih dari haid dan nifas. Apakah juga yang seperti ini harus bersih atau tidak? Maka jawabannya tidak mesti. Karena Nabi SAW pernah seperti ini, bangun dalam keadaan junub dan azan sudah dikumandangkan dan beliau tetap melanjutkan puasanya gitu. Nah, yang kedua adalah adanya niat, Pak ya. Jadi syarat sahnya puasa adalah tadi harus adanya niat. Dan niat ini ada 4 hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah al-jazmu, tekad. Yang kedua adalah at-ta'yin, penentuan dalam niatnya itu puasa apa? Puasa Ramadan kah, puasa nazar kah, puasa kafarah kah, gitu kan. Karena itulah puasa-puasa wajib ada 3. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarah. Sisanya adalah puasa sunnah. Maka ketika seseorang puasa, niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam hatinya apa niatnya? Apakah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya? Dan yang ketiga adalah at-tabyid, yaitu niat puasa sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Nabi mengatakan man lam yujma as-siyamu qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang dia tidak berniat puasa sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka kalau ada orang tidak niat puasa, tiba-tiba dia waktu subuh dia bangun dan dia sudah azan dan niatnya di sana, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah niat tersebut dilakukan di setiap malam, bukan satu niat untuk satu Ramadan penuh gitu. Tetapi niat dalam hatinya dilakukan setiap malam dan sebelum waktu subuh. Kenapa? Karena puasa itu ibadah harian, bukan ibadah bulanan, bukan paketan. Dengan dalil kalau ada orang misalnya sakit di hari ke-6, ke-7, 2 hari, setelah itu dia sehat dan puasa lagi, maka yang dia lakukan adalah mengqadha 2 hari yang tertinggal itu, bukan batal seluruh Ramadannya dan diqadha dari semuanya gitu. Sehingga karena hitungannya adalah harian, maka niatnya juga harus harian gitu. Nah, ini tentang niat puasa ya. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Yang pertama adalah sahur. Jangan sampai ada orang karena sering puasa dia mengatakan saya kuat tidak sahur, tetapi sahur. Karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Banyak kebaikan-kebaikan dalam sahur itu. Maka ambillah kebaikan itu. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab adalah kita diberikan sahur, mereka tidak. Mereka tidur langsung puasa mereka. Sedangkan kita ada sahur dan ini adalah rukhsah dari Allah, adalah kemudahan, maka terimalah kemudahan tersebut gitu. Kemudian jika seandainya ada orang yang memang dia mungkin mager untuk sahur dan dia pun sudah kuat tidak sahur, maka tetap minimalnya bangun di waktu sahur dan minimalnya dia meneguk 1 tegukan air, segelas air lah dia minum dan dia niatkan sebagai sahur, maka ini bagus ya. Tetapi memang afdolnya sahur dengan sempurna, yaitu makan dan juga minum. Dan Nabi mengatakan nikma sahuril mu'min at-tamru, bahwa sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma. Maka konsumsi 3 kurma dan air putih, maka niatkan sebagai minimalis sahurnya seseorang. Kemudian yang kedua sunnahnya apa? Ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Tadi batasannya adalah 50 pembacaan 50 ayat. Nah, ada hadis Pak ya, meskipun dihindari sebetulnya bagusnya. Di sini ada perkataan idza sami'a adzanal fajri wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi, jika dia mendengarkan adzan subuh ataupun masuk waktu adzan subuh sedangkan makanan dan minuman ada di tangannya dalam genggamannya, falahu an yutimma aklatahu aw syurbatahu, maka hendaklah dia menyempurnakan makan dan minum yang ada di tangannya itu gitu. Jadi kalau dia lagi makan bismillah, ternyata pas lagi ngangkat ternyata Allahu akbar. Nah, yang di tangan ini masih diperkenankan untuk dimakan. Meskipun kalau ragu Pak ya, sudah tinggalkan aja kalau ragu ya. Tetapi memang ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dan ada dalam kitab Sahih Jami'. Nabi mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Nabi mengatakan kalau kalian mendengarkan azan dan di tangan kalian ada makanan, maka jangan meletakkan makanan tersebut sampai dia menyempurnakannya gitu. Maka ini ada hadis ini saya sampaikan. Tetapi kalau memang ragu Pak, aduh ini azan tapi kok dimakan, ragu hati, maka sudah tinggalkan aja. Kalau yang memang ragu seperti itu. Atau bahkan ada orang yang memang dia berhilah ya. Hilah itu bertipu muslihat.
Artinya karena dia terlambat waktu sahurnya, bentar lagi adzan, maka dia pun menunggu-nunggu waktu adzannya, dan yang dia pegang itu bukan satu suapan, tetapi yang dia pegang adalah satu bakulnya misalnya seperti itu. Karena kan Nabi menyebutkannya kan di tangannya, berarti ketika bakulnya ada di tangannya, berarti ini masih sah buat saya misalkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah puasa adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Maksud dari menyegerakan berbuka ini apa? Menyegerakan membatalkan puasa ketika adzan maghrib sudah dikumandangkan. Bukan berarti menyegerakan berbuka itu artinya langsung makan berat adzan, langsung makan berat kemudian nanti ke masjidnya dia malas ataupun terlambat, maka berhati-hati di sana. Jadi maksud hadis ini la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, artinya membatalkan puasa. Dan sunnahnya ketika membatalkan puasa adalah batal puasa dengan mengkonsumsi kurma kalau ada, kalau tidak ada kurma maka dengan air putih. Jadi inilah makanan yang menjadi sunnah Nabi dan menjadi ketetapan sunnah dalam agama kita, ya. Kurma. Jangan kita mengatakan, Ustadz, Nabi kan orang Arab, makanan pribumi di sana kan kurma, sehingga yang dimakan adalah kurma. Coba kalau Nabi orang Indonesia, pasti yang dimakan soto atau gorengan misalnya. Jangan mengatakan perkataan seperti itu, karena makanan ini sudah ditetapkan sebagai aturan oleh Nabi SAW, gitu. Nabi memerintahkan kita kalau mau berbuka maka bukalah dengan kurma, gitu. Kurma basah yang paling afdol, dan yang kedua adalah kurma kering. Kurma basah bahasanya itu adalah ar-rutabu, dan kurma kering adalah at-tamru, ya. Nah, dan jika seandainya tidak ada kurma, maka tidak ada hadis berbukalah dengan sesuatu yang manis. Nah, jadi tidak bisa dikiaskan kurma dengan teh manis, kurma dengan es campur, ngomongin makanan nih Pak. Tidak bisa dikiaskan. Takutnya orang mengatakan kan kalau orang sedang puasa kan lagi rendah gula kan, maka kurma itu dimakan dan ternyata satu kurma kan menghasilkan glukosa yang bagus sehingga kuat gitu kan. Takutnya orang mengkiaskan, kalau seperti itu kalau butuh gula bukan dengan kurma aja, bisa aja dengan teh manis sudah cukup gitu kan gulanya. Maka larinya ke sana, tidak. Maka urutannya apa? Kalau tidak ada kurma, maka pindah kepada air putih. Nah, setelah air putih maka monggo mau makan apa saja silakan, asal jangan berlebihan dan nantinya malas melaksanakan salat maghrib berjamaah. Maka sunnahnya tadi apa? Dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, ambil satu kurma, baca bismillah, kemudian makan. Setelah itu ambil air putih, bismillah, minum. Setelah itu baru baca doa, dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Maka kita sudah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara berbuka, Pak, ya. Setelahnya mau gorengan silakan monggo gitu kan. Karena kan realitanya yang terjadi apa? Kurma satu piring itu awet, kalau gorengan 10 piring cepat habis. Karena itulah kita, Pak. Kita ini paling luar biasa dengan gorengan. Itu makanan kita. Nah, kemudian yang kelima adalah tadi sudah saya singgung adalah berapa? Keempat ya? Keempat. Tadi yang pertama sahur, yang kedua menyegerakan sahur. Yang pertama sahur, yang kedua mengakhirkan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka, yang keempat berbuka dengan kurma atau kalau tidak air, yang kelima adalah ad-du'a indal fitri, yaitu berdoa ketika berbuka. Dan doanya yang tadi lebih kuat ya hadisnya, riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Adapun doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini hadisnya agak lemah, agak dhaif gitu. Jadi sebaiknya kita gunakan hadis yang lebih kuat, yaitu tadi dhahabadz dhama, artinya telah hilang rasa dahaga,
wabtalatil uruq, dan telah basah keringat karena puasa, wasa batal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Kemudian sunnah puasa yang selanjutnya apa? Al-jaud wa qiraatul Quran wa mudarasatihi. Yaitu banyak berinfak, banyak bersedekah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara kami. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu berlebih di bulan Ramadan. Dia sangat dermawan di bulan Ramadan. Karena mumpung hati sedang baik dan sedekah itu adalah tanda keimanan seseorang, bagaimana tidak menjadi bukti dan tanda iman bahwa harta yang dicari dengan susah payah kemudian ternyata disedekahkan kepada orang itu tidak mudah. Tapi ketika ada orang yang dalam hatinya ada iman bahwa segala sesuatu yang kita berikan di jalan Allah akan kembali kepada kita nanti pada hari kiamat, ada keimanan di sana, maka dia akan membuktikan itu dengan sedekah itu, Pak, sebagai bukti keimanan tentang akhiratnya dia. Maka mumpung hati sedang baik-baiknya di Ramadan, maka jika ada keinginan untuk bersedekah di Ramadan, maka berinfak, maka lakukan langsung, Pak. Kemudian wa qiraatul Quran, dan juga perbanyak membaca Al-Quran di Ramadan. Jika seandainya Pak ya, ada ulang tahun dalam Islam, seandainya, maka Ramadan mungkin kita katakan sebagai ulang tahunnya Al-Quran, karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ya. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, banyak membaca tilawah di sana dan juga pahami maknanya. Mungkin Ustaz kalau misalnya waktunya bagusan mana antara tilawah dengan tadaburnya, maka kalau bisa jangan dibentrokan. Tadabur iya, tilawah iya. Kadang orang tilawah terus dia ada jenuhnya, maka sekali-kali dengan tadaburnya baca artinya. Kalau misalnya porsinya mana yang lebih banyak, mungkin kita ngelihatnya sih lebih banyak tilawah daripada tadabur, Pak. Para ulama ketika Ramadan mereka memfokuskan dengan tilawah. Mereka biasa thalabul ilmi, mereka biasa menyampaikan kajian, tetapi di Ramadan mereka kurangi dan banyak membaca Al-Quran. Sampai kita dengar Imam Syafi'i di Ramadan bisa mengkhatamkan sebanyak 60 kali khatam selama bulan Ramadan gitu kan. Dan juga sahabat-sahabat juga banyak mengkhatamkan Al-Quran dalam beberapa hari. Itu artinya apa? Mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW juga setoran hafalan kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Kemudian adab yang selanjutnya atau sunnah yang selanjutnya apa? At-tarafu amma yuhbitu sawabas saum ma'al ma'asi adh-dhahira wal batinah, yaitu menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nabi SAW mengatakan apa? Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang dia tidak menjaga ucapannya, tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta dan amalan-amalan yang menuju kepadanya, maka Allah tidak memiliki keperluan dari puasa yang dilakukannya. Nah, Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu hadduhu illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tetapi yang dia dapatkan hanya sebatas lapar dan juga dahaga. Pahalanya tidak dia dapatkan. Puasa si puasa, ngabuburitnya nonton konser misalnya. Puasa si puasa, ya ngabuburitnya pacaran dengan teman, pacaran kemudian buka puasanya dengan pacarnya, sholat maghribnya telat dan sebagainya. Puasa sih puasa, tapi seharian maraton nonton film drakor misalnya. 16 episode, berapa 20 episode ditontonnya dalam satu hari misalnya. Ini gimana coba? Artinya puasa yang dilakukannya hanya sebatas lapar dan dahaga, ikhwan.
Nah, tidak mendapatkan pahala. Mungkin secara apa? Secara kewajiban dia telah gugur. Orang yang seperti ini apakah batal puasanya? Enggak perlu qada, dia sudah selesai puasanya. Tetapi bocor embernya, Pak. Ember yang harusnya dia bawa pahala yang banyak ternyata bocor dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka hindari. Bahkan ketika ada orang yang ngajak ribut dengan kita di bulan Ramadan dan dia mencela kita, mencaci kita, maka Nabi menganjurkan supaya kita mengatakan akhi inni shaim. Saudaraku, saya sedang berpuasa. Jadi jangan ngajak ribut ketika saya sedang puasa. 6. Itu sunnah-sunnah puasa, Pak ya. Sunnah-sunnah dan adab-adab ketika puasa. 6. Mungkin saya persingkat aja, Pak ya. Saya persingkat tanpa menyebutkan dalil-dalilnya. Yang membatalkan puasa pertama adalah makan dan minum dengan sengaja ya. Makan minum dengan sengaja itu batal. Kalau tidak sengaja, lupa ya, maka yang seperti ini puasanya masih sah. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepada dia. Makanan dan minuman yang dimakan ketika lupa adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang seperti ini orang yang kaget, orang jarang puasa. Di hari pertama dia puasa, dia lupa dia sedang puasa Ramadan di tanggal 1 misalnya. Kemudian dia makan, ngemil misalnya. Tiba-tiba temannya datang mengingatkan, "Akhi, ini puasa." Astagfirullahaladzim. Kenapa ente ingetin sayanya belum selesai gitu kan? Kalau udah selesai baru ingetin saya gitu kan. Nggak boleh, Pak. Masa kita ngingetin orang setelah pembunuhannya selesai, gimana coba? Maka ingetin orang ketika dia sedang melakukan itu ketika dia sedang ngunyah, kita langsung ingatkan dia, jangan kasihan nunggu dia sampai minum dulu baru saya ingatkan misalnya. Jadi enggak seperti itu. Jadi yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah sengaja muntah ya, ini batal. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Jadi kalau ada orang haid, misalnya waktu maghrib jam 6 kurang 2 misalnya ternyata dia haid, 2 menit lagi Ustaz ini tanggung, maka tetap puasanya batal, harus diqadha. Tetapi kalau yang di atas kan berdosa, sengaja makanan minum, sengaja muntah kan berdosa. Kalau haid dan nifas kan tidak berdosa, tinggal diganti saja. Mudah-mudahan Allah berikan pahala 2 kali lipat karena di hari itu dia puasa dan dia pun mengqadha meskipun tinggal 2 menit lagi. Yang selanjutnya apa? Ta'ammudul istimna. Ini yang diperdebatkan para ulama, Pak ya. Yaitu perbuatan yang dosa besar, yaitu masturbasi, perbuatan onani. Maka ini diperdebatkan, jumhur mengatakan ini batal puasanya. Dan mereka kiaskan dengan berhubungan suami istri karena bertaladzud, gitu kan. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan kiasnya salah, kiasnya tidak tepat. Karena kalau hubungan suami istri itu syaratnya ada suami ada istrinya, 2 orang gitu kan. Sedangkan kalau istimna ini kan sendirian. Maka yang seperti ini perbuatan dosa besar tetapi tidak membatalkan puasa karena kiasnya tidak tepat dikiaskan dengan hubungan suami istri. Ada yang berpendapat seperti itu, termasuk siapa? Ustaz Yazid rahimahullah mengambil pendapat ini. Tapi intinya apa? Intinya apa, Pak? Perbuatan ini perbuatan dosa besar ya. Di luar Ramadan saja ini dosa besar, apalagi di Ramadan gitu. Ramadan bulan yang terhormat dan dia telah melanggar kehormatan Ramadan dengan perbuatan itu gitu. Maka orang yang sah saja suami istri ketika berhubungan di siang hari Ramadan kan ada kafarahnya. Ini yang enggak sah seperti ini, artinya apa? Ini perbuatan yang di luar yang diperbolehkan, maka tentu lebih berdosa. Meskipun ya jumhur mengatakan ini batal, maka wallahu alam ya, ini khilaf, tetapi yang lebih nyaman di hati sebetulnya apa? Bahwa ini membatalkan puasa. Nah, yang selanjutnya apa? Ar-riddah anil Islam. Ada orang yang murtad dari Islam, maka ini membatalkan puasanya. Dan yang mungkin terakhir ini tentang pembatal adalah jima ya, hubungan suami istri. Dan ini hubungan suami istri ini ada kafarohnya berat gitu. Membebaskan budak kalau nggak mampu karena sudah tidak ada budak misalnya,
berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Dan ini dilakukan dengan urutan, bukan milih. Beda seperti kafarohnya nazar. Kalau ada orang bernazar maksiat, maka dia bisa milih antara memberi makan 10 orang miskin, kemudian membelikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Dia bisa milih yang mana, terserah. Tapi kalau ini ada orang berhubungan siang hari Ramadan, dia tidak bisa milih, harus urutan. Pertama, bebaskan budak, budak sudah nggak ada, oke, nggak ada. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau dia masih segar, masih muda, harus melakukan ini. Gitu. Kalau misalnya dia sudah sepuh, udah nggak mampu untuk 60 hari turut-turut ini, maka berpindah ke yang selanjutnya. Maka ini tidak bisa milih, tetapi harus bitartib dengan urutan. Gimana kalau ada orang suami istri Pak, dia sudah di puncak syahwat ya, suaminya sudah berada di puncak syahwat, sedang puasa Ramadan, maka kata suami, dek, misalnya ke istrinya, yuk kita pergi kemana mas? Ke Bandung dulu sebentar. Ngapain ke Bandung? Kita ibadah di sana gitu misalnya. Paham nggak Pak? Paham nggak? Jadi dia sedang berada di puncak puncak syahwatnya, dan dia sedang berpuasa. Kemudian dia mengatakan tiba-tiba dadakan, yuk kita safar ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Nggak ada alasan ke Bandung gitu kan, misalnya. Dan jaraknya sudah 85 km, sudah pengen greget gitu kan, misalnya ibadah gitu kan. Jadi dia ingin mengambil safarnya sebagai rukhsah untuk tidak berpuasa. Yang kira-kira yang seperti ini boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Dia melakukan suatu tindakan yang seperti membalikan hukum untuk mendapatkan keringanan itu. Boleh atau tidak Pak? Walau alam secara hukum sih boleh sih Pak. Secara hukum sih boleh dia. Karena yang namanya safar itu ada safar banyak-banyak, ada safar mubah, ada safar yang ibadah, ada yang safar maksiat. Yang orang boleh tidak puasa itu adalah orang yang safar yang maksiat gitu. Apakah niat seperti ini maksiat? Allah alam. Dohirnya sih mubah saja sih boleh Pak. Tapi ya sebaiknya jangan banyak nengok istri lah di siang Ramadan itu. Karena memang setan itu menggoda supaya istri itu kelihatan cantik di siang harinya. Artinya banyak beribadah lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak tergoda dengan istrinya. Nah, itu pembatal puasa. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang tidak merusak puasa tadi, satu adalah bangun di waktu subuh dalam keadaan junub. Yang kedua adalah mencium istri, ya, bercumbu dengan istri yang tidak sampai hubungan suami istri, maka ini diperbolehkan. Cuman kan kalau Nabi mencumbu Aisyah, kan Aisyah mengatakan Nabi itu orang yang bisa menahan syahwatnya. Kalau kita sampai mencumbunya berlebihan, maka takutnya ke arah sana, nah ini berbahaya, maka sebaiknya dihindari. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah mandi, kemudian menyiram kepala dengan air dingin, kemudian kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung ketika wudhu, itu diperbolehkan selama tidak berlebihan. Kemudian ada pendapat yang memperbolehkan untuk mengecap makanan selama tidak masuk ke kerongkongan. Tetapi ini sulit Pak, sulit ini. Mengecap kan urusan lidah ya. Tugasnya lidah kan mengecap gurih, asin dan sebagainya. Cuman kecapan tersebut kan susah untuk tidak masuk ke kerongkongannya. Nah, ada pendapat Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa an yadhuqa al-khal aw syai'. Kata Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak masalah mengecap cuka, mengecap sesuatu yang lain selama tidak masuk ke kerongkongan ketika dia sedang berpuasa. Cuman sebaiknya dihindari ini aja. Saya sampaikan pendapatnya Ibnu Abbas, cuman sebaiknya dihindari. Makanya Syekhul Islam mengatakan apa? Dimakruhkan. Nah, masakan gimana Ustaz? Enggak, takutnya keasinan lah, udahlah. Nah, mau keasinan mau enggak, terima aja. Nah, kemudian yang keenam apa? Yang selanjutnya apa? Adalah al-hijamah wa at-tabaru bidam liman lam yakhsha ad-da'af, yaitu berbekam kemudian donor darah, maka
diperbolehkan bagi orang yang berpuasa dengan syarat dia tidak takut sakit, tidak jatuh menjadi sakit itu. Kemudian yang diperbolehkan lagi apa? Bercelak, kemudian tetes mata, kemudian tetes telinga, kemudian mencium parfum itu diperbolehkan. Bahkan menggunakan inhaler juga itu diperbolehkan bagi orang yang memang punya penyakit asma. Kemudian yang diperbolehkan lagi as-siwak, memakai siwak diperbolehkan, Pak. Meskipun mazhab Syafi'i mengatakan dari zuhur sampai maghrib jangan. Jadi yang diperbolehkan itu dari awal sampai menjelang zuhur. Dan gosok gigi dengan pasta gigi juga itu secara hukum sih boleh, cuman sebaiknya ditinggalkan di siang harinya. Kemudian yang selanjutnya menelan Pak? Ibtilaun nukhomah, menelan dahak, Pak. Artinya dahak itu bukan makanan ya. Dahak itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Kemudian ternyata dia hampir keluar, ketelan lagi misalnya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Cuman walau alam kalau dia sudah keluar kemudian dimasukkan lagi apakah membatalkan puasa? Ya secara hukum itu bukan makanan. Itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Cuman kalau sudah keluar kemudian masuk lagi, bukan yang di dalam ternyata ketelan lagi, maka kalau yang sudah keluar maka sebaiknya dibuang. Jelas tak orang pasti buang itu, Pak. Nah, dan yang terakhir adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama orang yang sakit. Dan yang sakit ini macam-macam. Yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang yang sakit ada harapan sembuh. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, kata sebagian ulama, dia tidak wajib puasa dan tidak wajib diqadha dan tidak wajib difidyah. Karena dia tidak mampu. Kenapa harus bayar fidyah? Karena dia memang tidak mampu untuk berpuasa dan dia pun tidak mampunya bukan karena keinginan dia gitu kan, tapi karena sakit itu. Tetapi sebagian ada yang menganjurkan memang tidak diqadha orang yang seperti itu, tetapi difidyahkan lebih aman gitu. Bayar fidyah. Adapun orang yang sakit yang diharapkan kesembuhan, maka lihat ketika dia sakit 5 hari di Ramadan misalnya, dia wajib mengqadha. Ternyata ketika di bulan Syawal yang harusnya dia qadha, ternyata dia qadha dan ternyata meninggal dunia di bulan Dzulqa'dah, maka yang dia lakukan apa, Pak? Wajib untuk diqadhakan oleh keluarganya, oleh warisnya. Kenapa? Dia punya waktu mengqadha tetapi di akhir-akhir. Nah, inilah kesalahannya. Jadi dia harus diqadhakan oleh keluarganya. Adapun ketika misalnya dia sakit di Ramadan, kemudian ternyata sampai Syawal masih terus sakit dan sampai meninggal dunia, tidak ada jeda di sana, maka yang seperti ini dibayarkan fidyah saja, tidak diqadhakan. Itu orang yang berpuasa ya. Orang yang sakit. Yang kedua orang yang safar boleh tidak puasa dan safarnya bukan safar maksiat, safar orang dengan niat bunuh, safar orang mengembangkan ribanya, safar orang menjual minuman keras, maka ini safar yang maksiat, tidak ada rukhsah bagi orang seperti ini, Pak. Kemudian yang apalagi? Sakit, kemudian safar, apalagi? Orang yang sudah sepuh, yang ini bayar fidyah saja. Kemudian yang keempat, kelima adalah hamil dan menyusui. Meskipun yang hamil menyusui ini ada khilaf yang apa harus dilakukan. Ada yang mengatakan perlu qadha saja karena dia sama seperti orang sakit. Jadi orang yang hamil dan menyusui ada yang diqadhakan puasanya selama 30 harinya. Termasuk istri saya mengqadha semuanya. Padahal saya sudah sampaikan sama istri itu. Saya pribadi mengambil pendapatnya Ibnu Abbas yang mana orang yang hamil dan menyusui itu tidak perlu qadha karena berat. Ketika hamil dia tidak puasa. Setelah itu dia harus menyusui. Membayar qadhaannya itu kapan gitu kan, agak repot. Maka saya lebih memilih pendapat Ibnu Abbas dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Syekh Albani ya. Cuman pendapat yang lain memang mengatakan seperti Syekh Utsaimin harus qadha di sana gitu. Tidak perlu fidyah, perlu qadha. Maka di sana ada khilaf, perbedaan pendapat. Saya aja dengan istri saya berbeda pendapat, Pak. Istri mengqadha semua puasanya, Pak. Tapi intinya di sini ada khilaf ya di sana gitu.
Nah, wallahu alam bishawab, itu mungkin bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf kelebihan waktunya, lebihnya banyak bahkan. Mungkin ini bisa memberikan ilmu lagi, penerangan lagi dari ibadah Ramadan yang akan kita hadapi beberapa pekan lagi. Wallahu alam bishawab, mungkin saya close, tidak ada pertanyaan. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.